Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 735. Semoga perjalananmu menyenangkan. Di aula, Lisan duduk terpuruk di tanah, tampak puluhan tahun lebih tua. Berhubungan dengan Naranja, dia tahu bahwa putranya agak tidak kompeten. Dia seorang yang romantis, dan dia berhutang banyak pada hal-hal romantis. Tetapi dia tidak menyangka bahwa putranya akan benar-benar berhubungan dengan Nalanja. Siapa itu? Itu adalah nyonya muda Akademi Guangxuan dan ketua paviliun Xiambao saat ini. Lisan tahu bahwa kali ini keluarga Li telah tamat sepenuhnya. Pada saat ini, seorang pemuda buru-buru berlari ke aula, berlutut di depan Lisan, dan berkata dengan suara gemetar, "Ayah, selamatkan aku." Orang yang datang tidak lain adalah Li Qing. Lisan memandang putranya yang ketakutan di depannya. Dia dengan lembut memegang pipi Li Qing dengan kedua tangannya. Li Qing buru-buru berkata, "Ayah, selamatkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu dia adalah Master Pavilion Nalan. Saya..." Lisan tiba-tiba berkata, "Semoga perjalananmu menyenangkan." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba memberikan kekuatan pada tangannya. Retakan, saat suara patah tulang bergema, kepala Li Qing berputar 360 derajat di tempat. Mata Li Qing membelalak tak percaya. Dia tidak pernah menyangka ayahnya akan membunuhnya sampai kematiannya. Orang tua di samping juga memiliki wajah penuh keheranan, dan tetap di tempatnya sejenak, bingung. Lisan berkata tanpa ekspresi, "Angkat kepalanya dan ikuti aku ke suku Nalan." Orang tua itu masih linglung. Pada saat ini, Lisan tiba-tiba menoleh, matanya merah, dan dia meraung seperti binatang buas, cepat pergi. Orang tua itu sadar dan berlari keluar untuk mencari kotak itu. Di aula, Lisan perlahan menutup matanya dan mengatupkan tangannya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Suku Nalan, kabar bahwa Ye Guan dan Nalan Jia telah kembali ke kota kuno menyebar dengan cepat. Tidak butuh waktu lama bagi suku Nalan untuk menerima kabar tersebut. Saat suku Nalan menerima kabar tersebut, seluruh keluarga langsung heboh. Nama Nalan di bawah kepemimpinan, seluruh suku Nalan datang ke gerbang lebih awal untuk menunggu. Naranga, status nama ini dalam suku Nalan kini jauh melebihi nenek moyang suku Nalan manapun. Dia sekarang nomor satu di silsilah keluarga. Di tengah tatapan penuh harap dari semua anggota suku Nalan, seorang pria dan seorang wanita perlahan berjalan keluar dari ujung jalan di kejauhan. Saat mereka melihat kedua orang itu, seluruh orang Nalan yang ada di tempat itu tiba-tiba menjadi heboh. Nalan Ming, sang pemimpin, juga memiliki senyuman di wajahnya. Mereka yang datang tak lain adalah Nalan Jia dan Ye Guan. Ketika dia melihat semua anggota suku Nalan keluar untuk menyambut mereka, Nalan Jia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebenarnya, dia tidak suka bersikap terlalu menonjol. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menjaga bersikap rendah hati sekarang bahkan jika dia menginginkannya. Belum lagi datang ke kota Huanggu, pergi ke tempat manapun di Guangxuan Universe saja sudah menimbulkan sensasi. Ye Guan menarik Nalan Jia dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Nalan Jia mengangguk sedikit, dan mereka berdua dengan cepat berjalan menuju gerbang klan Nalan. Nalan Jia buru-buru memberi hormat dengan hormat, "Aku telah melihat Sauge." Sebelum dia selesai berbicara, dia diangkat oleh kekuatan yang lembut. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ayah mertua, tolong jangan lakukan ini." Nalan Ming tersenyum tipis, "Etiket ini tidak bisa dilanggar." Saat dia mengatakan ini, dia masih ingin memberi hormat,
tetapi kekuatan lembut menahannya dan dia tidak bisa membungkuk sama sekali. Nalan Ming tersenyum pahit. Kekuatan pemuda di depannya semakin menakutkan. Kali ini, Nalan Jia tersenyum dan berkata, "Ayah, ayo masuk dulu." Nalan Ming sedikit mengangguk. Oke, di belakangnya, sekelompok anggota suku Nalan buru-buru mundur ke kedua sisi untuk menyingkir. Nalan Ming membawa Ye Guan dan Nalan Jia ke aula besar. Hanya beberapa tetua inti suku Nalan yang tersisa di aula. Orang-orang Nalan lainnya tidak pergi, tetapi tetap berada di luar dan memandang Ye Guan di aula dengan rasa ingin tahu. Ye Guan saat ini kurang hijau dan lebih dewasa dari sebelumnya. Kisah Ye Guan dan Nalan Jia telah beredar di kalangan suku Nalan, terutama saat Ye Guan datang ke suku Nalan untuk memutuskan pertunangan mereka. Saat ini, banyak masyarakat suku Nalan yang sangat senang karena Nalan Jia tidak memilih untuk memutuskan pertunangan. Jika tidak, suku Nalan tidak akan bisa memiliki statusnya yang sekarang. Tahukah Anda, ketika suku Nalan keluar, mereka hanya perlu dikatakan bahwa mereka berasal dari suku Nalan. Hampir tidak ada yang tidak memberi muka. Meskipun kekuatan klan Nalan secara keseluruhan saat ini tidak berada pada level teratas di Akademi Guangxuan, semua orang tahu bahwa klan Nalan pasti akan menjadi klan super di masa depan. Bagaimanapun, Nalanja ada di sini, dan Nalanja sedang hamil. Begitu anak ini lahir, status marga Nalan akan ditingkatkan kembali. Di aula, Nalan Ming tiba-tiba berkata, "Xiao Jia, Xiao Guan, apakah kamu akan kembali kali ini?" Nalan Jia tersenyum tipis dan berkata, "Saya rindu kampung halaman, jadi saya akan kembali dan melihat-lihat." Setelah mendengar perkataan Nalan Jia, semua orang Nalan di aula tertawa. Meski identitas Nalan Jia kini berbeda dengan sebelumnya, ia tetaplah Nalan Jia yang sama dan anggota suku Nalan. Pada saat ini, Nalan Jia tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Guan. "Kamu kembali ke klan Ye dulu, aku akan pergi ke klan Ye untuk mencarimu setelah aku selesai menangani beberapa hal di sini." Klan Daun, Ye Guan sedikit mengangguk. Oke. Sekarang klan Ye seharusnya sudah mengetahui berita kedatangannya. Tentu saja, mereka tidak bisa memihak satu sama lain antara klan Ye dan klan Nalan. Ye Guan berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal, dan sekelompok orang Nalan segera bangkit untuk mengantarnya pergi. Setelah Ye Guan pergi, Nalan Ming ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Xiao Jia, apakah ada yang ingin kamu sampaikan kepada kami?" Nalan Jia sedikit mengangguk. Nalan Ming tersenyum dan berkata, "Katakan padaku." Nalan Jia berkata dengan lembut, "Ayah, sekarang Akademi Guangxuan dan Paviliun Xiambao menjadi semakin kuat, dan mereka mengendalikan semakin banyak galaksi kosmik. Anda mungkin tidak dapat membayangkan betapa besarnya mereka." Nalan Ming dan yang lainnya terdiam. Memang, Akademi Guangxuan dan Paviliun Xiambao telah berkembang secara eksternal. Dapat dikatakan bahwa kecuali beberapa orang dan pasukan, banyak kekuatan yang tidak mengetahui seberapa besar ketakutan Akademi Guangxuan dan Paviliun Xiambao. Nalan Jia melanjutkan, "Saat ini, suku Nalan berkembang sangat pesat. Ini adalah hal yang baik, tetapi mungkin juga buruk. Ayah, apakah Anda mengerti maksud saya?" Nalan Ming berkata, "Xiao Jia, apakah kamu khawatir anggota klanmu akan bertindak sembarangan di luar karena kamu?" Nalan Jia mengangguk. "Ya." Nalan Ming segera berkata, "Jangan khawatir tentang ini. Kami selalu menahan anggota klan kami. Jika ada orang yang berbuat jahat, kami tidak akan pernah mentolerir mereka." Para tetua lainnya juga mengangguk. Saat ini, Nalan Jia tiba-tiba mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Nalan Ming.
Nalan Ming sedikit bingung, ini dia. Nalanjia berkata, "Ayah, lihatlah." Nalan Ming membukanya dan melihatnya. Segera, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat lelaki tua di sampingnya dan berteriak dengan marah, "Nalan Gu, Nalan Ling, kamu melakukan ini di belakangku." Belakang. Hal-hal ini. Dengan mengatakan itu, dia melemparkan gulungan itu tepat di depan kedua tetua itu. Ekspresi kedua tetua berubah. Mereka ragu-ragu sejenak, lalu mengambil gulungan itu dan melihatnya sekilas. Nalanjia melirik mereka berdua, lalu berkata, "Dua orang tua, silakan turun dulu." Nalangu berkata dengan suara gemetar, "Xiao Jia." Nalanjia menggelengkan kepalanya sedikit, "Turun dulu." Nalangu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Nalan Ming di sampingnya tiba-tiba berteriak dengan marah, "Cepat turun." Nalangu dan Nalan Ling tidak berani berbicara lagi dan segera mundur. Di aula, para tetua lainnya saling memandang, tidak tahu apa yang terjadi. Nalan Ming menghela nafas dengan suara rendah, "Xiao Jia, aku sangat malu. Aku tidak menyangka mereka akan keluar untuk mengeksploitasi kekuatan mereka di belakangku." Sebagai ibu klan Nalanjia, beberapa tetua senior klan Nalan ingin mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Hal ini tidak terlalu sederhana, seperti kuota Akademi Guangxuan. Kedua tetua pergi ke Akademi Guangxuan secara langsung untuk mengatakan, Akademi Guangxuan di sana hampir tidak ada orang yang tidak memberi muka. Bagaimanapun, Jianghu bukan hanya tentang pertempuran dan pembunuhan, tetapi juga tentang hubungan antar manusia. Bagaimana kamu bisa melangkah lebih jauh tanpa memberiku wajah kecil ini? Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, beberapa tetua suku Nalan diam-diam menggunakan identitas khusus mereka untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Meskipun Departemen Penegakan Hukum Akademi Nanzu Guangxuan mengetahui hal ini, mereka memilih untuk menutup mata saat ini. Meski pihak penegak hukum di markas mengetahui hal tersebut, mereka tidak mengambil tindakan dan memilih untuk melaporkannya ke Naranja. Mereka tidak berani menangani masalah ini. Nalanja berkata dengan tenang, "Ayah, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Hal seperti ini wajar terjadi. Bagaimanapun, sifat manusia itu serakah." Nalan Ming tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa. Nalanjia melanjutkan, "Ayah, Xiao Guan akan membangun tatanan kosmik baru di masa depan. Dan tatanan kosmik ini didasarkan pada Guangxuan Dharma. Oleh karena itu, sebagai kerabat di sekitar Xiao Guan, kami, klan Nalan, harus melakukan set-an misalnya. Jika tidak, hal itu tidak akan cukup untuk meyakinkan masyarakat." Nalan Ming mengangguk. "Saya mengerti." Nalanjia melanjutkan, "Sekarang banyak keluarga dan sekte yang melihat kami klan Nalan, klan Ye, dan klan Tianlong. Jika kami tidak mematuhi hukum Guangxuan, maka mereka juga akan melanggar eksekusi akademi. Oleh karena itu, kami orang Nalan harus memberi contoh." Omong-omong, matanya perlahan menjadi dingin. Nalan Ming ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Paman keempatmu dan yang lainnya." Nalanjia berkata dengan tenang, "Menurut metode Guangxuan, bagaimana kita harus menghadapinya?" Nalan Ming berkata dengan suara yang dalam, "Mereka yang menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi harus diberhentikan dari jabatannya. Jika situasinya serius, budidaya mereka harus dihapuskan dan semua harta benda dirampas." Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Nalanjia dan berhenti berbicara. Nalanjia berkata, "Hapus budidaya, cabut semua harta benda, dan usir klan Nalan." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang Nalan yang berkuasa di aula terkejut.
Usir suku Nalan, ini sama saja dengan kehancuran langsung. Nalan Jia hendak berbicara namun terhenti. Kata-kata itu terucap dari bibirnya. Namun melihat mata dingin Nalan Jia, ia akhirnya tidak berani berkata apapun. Nalan Jia tiba-tiba berkata, "Ayah, undang-undang ini dibuat oleh keluargaku. Jika keluargaku tidak mematuhinya, siapa di dunia ini yang akan mematuhinya?" Berbicara tentang ini, dia melirik ke semua tetua yang hadir dan berkata, "Jangan lihat aku sekarang sebagai nyonya akademi dan penguasa pavilion Xiambao. Jika aku tidak bisa melakukannya, percaya atau tidak, seseorang akan segera menggantikanku." Pada saat ini, ekspresi semua anggota suku Nalan yang kuat di aula menjadi lebih serius dari sebelumnya. Bab 736, kita mulai dari sini. Apakah posisi Nalanja sudah stabil? Jelas tidak. Tahukah Anda, tidak hanya wanita Nalanjia di sekitar Yeguan, tapi juga Aoqian-qian dari klan Tianlong yang sering bertarung bersama Yeguan, dan 2 orang Zen Universe. Apakah itu klan Tianlong atau alam semesta sejati? Kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan klan Nalan. Alasan utama mengapa Nalanjia menjadi simpanan dan penanggung jawab pavilion Xiambao dan Akademi Guangxuan adalah karena dia adalah wanita pertama yang dinikahi Yeguan, dan dia melakukannya di bawah pengawasan orang tuanya. Jika Nalanjia gagal, apakah Akademi Guangxuan dan pavilion Xiambao akan terus dikelola oleh Nalanjia? Memikirkan hal ini, masyarakat Nalan tiba-tiba merasakan krisis. Perlu Anda ketahui bahwa kehormatan dan aib suku Nalan kini bertumpu pada Nalanjia. Jika status Nalanjia merosot, maka status suku Nalan pun ikut merosot. Pada saat ini, seorang tetua suku Nalan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Nalan Ling sialan ini tidak memiliki pola sama sekali." Para tetua lainnya juga mengangguk. Pada saat ini, wajar untuk melakukan segala kemungkinan untuk memastikan status Nalanjia di Guangxuan Universe. Nalanjia tidak dapat melakukan apapun yang merusak wajah dan statusnya, dan tidak boleh menahannya. Nalanjia melirik orang-orang Nalan di aula dan mengangguk sedikit. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli dengan posisi ini. Tapi dia tahu betul bahwa jika dia tidak mengatakannya, dia tidak akan bisa menarik perhatian orang Nalan. Hanya ketika suku Nalan benar-benar merasakan krisis barulah mereka akan menanggapinya dengan serius dan mengambil inisiatif untuk membantunya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu sukunya sendiri, jadi dia tentu saja tidak ingin diserang oleh pedang atau kapak. Pada saat ini, Nalan Ming berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Jia, kami tidak mengetahui masalah ini sebelumnya. Jangan khawatir, mulai sekarang, hal-hal seperti Nalan Ling dan lainnya tidak akan ditangani oleh suku Nalan kami. Itu tidak akan pernah terjadi lagi." Para tetua lainnya juga mengangguk mendukung. Pada saat ini, Nalanjia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan puluhan Nalanjia perlahan melayang di depan semua orang. Ketika mereka melihat apa yang ada di dalam ring, semua orang pada awalnya tercengang, dan kemudian menjadi gembira. Di dalam Naji, sebenarnya ada nenek moyang yang legendaris. Zuyuan, ini adalah energi spiritual paling mengagumkan yang dikenal di alam semesta. Selain itu, terdapat beberapa benda ketuhanan dan beberapa teknik budidaya di Naji. Nalanjia memandang sekilas ke semua orang, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, jika suku Nalan ingin kuat, ia juga harus bergantung pada paman dan paman. Ini bukan perkara mudah, dan jalannya masih panjang. Para tetua memiliki emosi yang campur aduk, tetapi hati Xiao Jia masih tertuju pada suku Nalan. Dan saat ini, mereka ingin menghajar Nalan Ling dan yang lainnya,
dan mereka melakukan sesuatu yang merusak reputasi Xiao Jia, yang tidak bisa dimaafkan. Mengusir suku Nalan adalah tugas yang mudah. Nalan Ming memandang Nalan Jia di depannya, dan hatinya cukup rumit. Sekarang keterampilan Xiao Jia semakin kuat. Tentunya, bertahan di Akademi Guangxuan bukanlah perkara mudah. Jika Anda tidak memiliki beberapa trik, Anda tidak tahu apa yang akan membuat Anda tertipu oleh orang-orang di bawah ini. Nalan Ming tahu bahwa putrinya pasti tidak menyukai kehidupan intrik seperti itu. Tetapi dia juga tahu betul bahwa mustahil untuk kembali sekarang. Bagaimanapun juga, Ye Guan membutuhkan istri yang baik. Dan masyarakat Nalan sangat perlu bergantung pada Nalan Jia. Saat ini, setelah kejadian barusan, semua orang di suku Nalan merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka sudah berpikir untuk menahan keturunan mereka ketika mereka kembali. Bagi mereka saat ini, yang terpenting adalah menstabilkan posisi Nalan Jia di Guangxuan Universe. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba masuk ke aula. Pria tua itu membungkuk hormat kepada Nalan Jia dan berkata, "Tuan Pavilion, kepala keluarga Li San, ada di luar meminta untuk bertemu denganmu." Nalan Jia memandang lelaki tua itu, tersenyum dan berkata, "Paman, lebih baik panggil aku Xiao Jia. Lagi pula, akulah yang kamu lihat tumbuh dewasa." Orang tua bernama Paman ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aturan ini." Nalanja menggelengkan kepalanya. "Saat aku kembali ke rumahku sendiri, aku tidak suka banyak aturan. Jaga saja semuanya seperti biasa." Pamannya memandang Nalan Ming, yang mengangguk sedikit, lalu pamannya tersenyum dan berkata, "Xiao Jia." Nalan Jia tersenyum tipis dan berkata, "Biarkan Guru Li masuk." Paman berkata, "Oke." Setelah berbicara, dia mundur. Dan setelah beberapa saat, di bawah kepemimpinan pamannya, Li San perlahan masuk sambil memegang sebuah kotak di tangannya. Begitu Li San masuk, dia berlutut dan berkata dengan suara gemetar, "Saya telah bertemu dengan Master Pavilion." Nalan Jia berkata dengan tenang, "Ketua Li San, bangun dan bicara." Li San buru-buru menggelengkan kepalanya. Keluarga Liku bersalah dan telah menyinggung Ketua Pavilion, aku. Karena itu, dia meletakkan kotak itu di tanah dan membukanya. Di dalamnya ada kepala Li Qing. Li San berkata dengan suara gemetar, "Saya telah mengeksekusi anjing itu." Nalan Jia menatap kepalanya dengan ringan, lalu berkata, "Tuan Li, masalah ini sudah selesai. Kembalilah." Li San segera merasa lega dan bersujud beberapa kali. "Terima kasih Guru, atas kebaikan Anda." Ketika dia datang, yang paling dia takuti adalah Nalan Jia akan menyalahkan keluarga Li. Sekarang Nalan Jia ingin menghancurkan keluarga Li. Tidak perlu mengatakannya secara langsung, sekali pandang saja sudah cukup untuk membuat keluarga Li menghilang dari sini dunia 10.000 kali. Setelah Li San pergi, seorang tetua Nalan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu ingin memeriksa keluarga Li?" Nalan Jia menggelengkan kepalanya. Itu dia secara alami tahu bahwa tidak ada orang yang sempurna, apalagi keluarga Li, bahkan keluarga Nalan pun tidak dapat menahan penyelidikan. Dan dia juga tahu bahwa masalah yang muncul di keluarga Li dan keluarga Nalan hanyalah mikrokosmos kecil dari alam semesta ini, apalagi di alam semesta Xiao Guan. Situasinya 100 kali lebih serius daripada di sini. Ketika Qin Guan pergi, dia meninggalkan pesan padanya, "Luangkan waktumu, jangan terburu-buru." Benar-benar tidak perlu terburu-buru. Keluarga yang tidak dapat mengubah seluruh alam semesta sekaligus. Hal-hal ini hanya dapat dilakukan secara perlahan.
Jalan masih panjang. Nalanjia menarik kembali pikirannya, lalu berkata, "Bersiaplah, aku akan pergi ke rumah Ye besok." Meskipun keluarga Ye dan Ye Guan tidak memiliki hubungan darah, Ye Guan selalu menganggap keluarga Ye sebagai rumahnya sendiri, dan ketika menantu perempuannya kembali, dia tentu ingin pergi ke sana untuk menemuinya. "Hai keluarga," ketika Ye Guan datang ke rumah Ye, dia menemukan bahwa orang-orang dari klan Ye sudah menunggu di depan pintu. Melihat adegan ini, Ye Guan tercengang, karena dia tidak mengatakan akan kembali ke rumah Ye hari ini. Saat mereka melihat Ye Guan, seluruh keluarga Ye menjadi bersemangat. Beberapa anggota keluarga Ye bahkan melambaikan tangan dan berteriak, "Saudara Ye Guan." Saudara Ye Guan, saat dia masih menjadi putra tertua keluarga Ye, generasi muda keluarga Ye memanggilnya demikian. Ye Guan berjalan ke arah kerumunan. Dia memandang pemimpinnya, Ye Xiao, dan berkata sambil tersenyum, "Pemimpin klan." Ye Xiao tersenyum tipis. "Senang bisa kembali. Kembali saja, ayo masuk dan bicara." Ye Guan mengangguk. Di aula utama, Ye Guan dan Ye Xiao duduk berdampingan, dan di kedua sisi di bawah mereka berdiri sekelompok tetua klan Ye. Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tetua, sudah lama tidak bertemu." Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, semua tetua klan Ye tertawa. Xiao Guan masih sama seperti sebelumnya. Ye Guan menoleh ke arah Ye Xiao dan berkata sambil tersenyum, "Pemimpin klan, bagaimana kabar klan Ye akhir-akhir ini?" Ye Xiao mengangguk, "Semuanya baik-baik saja." Karena Ye Guan, keluarga Ye selalu menjadi fokus perawatan Akademi Guangxuan, dan keluarga Ye telah berkembang pesat karenanya. Meskipun masih belum sebaik beberapa kekuatan teratas di alam semesta Guangxuan, semua orang tahu itu keluarga Ye pasti akan tumbuh di masa depan. Tahukah Anda, keluarga Ye tidak hanya memiliki satu Ye Guan, tapi juga satu Ye King. Dan Ye King juga merupakan putra surga yang bangga. Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan puluhan naji perlahan terbang di depan para tetua di lapangan. Ketika mereka melihat bahwa sumber leluhur ada di dalam ring, para tetua sangat gembira, tetapi mereka tidak menerimanya. Sebaliknya, mereka memandang Ye Xiao, yang tersenyum sedikit dan berkata, "Karena itu diberikan oleh Xiao Guan, terima saja." Baru pada saat itulah para tetua mengambilnya. Faktanya, di antara kerabat utama Ye Guan, keluarga Ye adalah yang paling rendah hati, dan anak-anak dari keluarga Ye di luar memiliki reputasi terbaik, dan penghargaan atas semua ini tentu saja diberikan kepada Ye Xiao. Setelah identitas Ye Guan terungkap, Ye Xiao telah menahan anggota klannya. Dia tahu betul bahwa keluarga Ye hanyalah klan kecil. Meskipun Ye Guan selalu menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Ye, jika keluarga Ye melakukannya tidak tahu bagaimana menahan diri dan tidak menonjolkan diri, akan membawa kehancuran diri. Tahukah Anda, contoh Anjia ada di sana, seberapa kuatkah Anjia saat itu? Ye Guan tiba-tiba berkata lagi, "Pemimpin klan, di mana saudara Ye King?" Ye Xiao tersenyum dan berkata, dia menulis surat sebelumnya, mengatakan bahwa dia pergi berlatih di suatu tempat dengan Master Dao Brush. Ye Guan tercengang, "Tuan Pena Dao Dao?" Ye Xiao mengangguk, "Ya." Ye Guan terdiam. Dia belum pernah melihat orang ini sejak dia keluar dari sungai waktu, dan orang ini benar-benar pergi mencari saudara Ye King. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Dia tidak mengira pemilik Dadao Pen akan menyakiti Ye King, tapi dia hanya penasaran. Ye Xiao tiba-tiba berkata, "Kamu harus pergi dan istirahat dulu. Besok pagi, kamu harus pergi menemui anak-anak kecil dari keluarga Ye.
karena setelah mengetahui bahwa kamu kembali, beberapa anak keluarga Ye di akademi sudah bergegas kembali. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Seorang tetua buru-buru berkata, "Xiao Guan, saya akan mengantarmu ke sana." Ye Guan tertawa, "Tetua kedua, ini rumahku, aku tahu jalannya dengan mata tertutup." Mendengar perkataan Ye Guan, tetua kedua dan semua tetua keluarga Ye tiba-tiba tertawa. Setelah Ye Guan pergi, tetua kedua berkata dengan emosi, "Keluarga Ye Ku memiliki Xiao Guan dan Ye King, sepertinya asap mengepul dari kuburan leluhur." Keluarga Ye saat ini sama dengan keluarga Nalan. Meskipun kekuatan keseluruhannya bukan yang terbaik, mereka benar-benar tidak terkalahkan di seluruh alam semesta Guangxuan. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba berkata, "Ini bukan asap yang keluar dari kuburan leluhur, itu semua berkat kebijaksanaan pemimpin klan saat itu. Jika pemimpin klan lebih kuat dan kejam, bagaimana jadinya keluarga Ye saya, posisinya saat ini?" Para tetua lainnya mengangguk setuju. Ketika basis budidaya Ye Guan menghilang, banyak tetua setuju untuk menggulingkan pewarisnya. Jika Ye Xiao tidak mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, bagaimana keluarga Ye bisa semulia sekarang? Ye Xiao menggelengkan kepalanya sedikit. "Selama kamu berperilaku dengan hati nurani yang bersih," Ye Guan kembali ke halaman rumahnya. Halamannya sangat bersih. Rasanya masih sama seperti sebelumnya. Ye Guan duduk di tangga batu, menatap langit berbintang, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ta, dari sinilah kita memulai." Bersambung